Itulah guys, suara ledakan amarah dari masyarakat Indonesia saat ini melihat Federasi PSSI dan juga pelatih Patrick Kluivert yang selalu sukanya bercanda seperti Patrick Stark dan bercandanya dengan federasi kabur ke Belanda. Apalah. Anjing. Anjir. Kenapa ngomongin problematik masalah timnas mah habis anjing. Ada unsur-unsurnya kepentingan. Ya guys, sebelum kita melanjutkan lebih jauh, kita baru saja kehilangan harapan kita. Mimpi yang dibangun selama 2 tahun ya. Dia harus dihancurkan begitu saja oleh 2 match. 2 tahun yang dibangun kalah oleh 2 match. Anjing. Di tanggal yang sama 12 Oktober. Oh iya. Match pertama kita tanggal 12 Oktober. Lawan Brunei. Kalau nggak salah lawan Brunei gitu. Entah. Ting lupa di. Dan diakhiri di tanggal yang sama 12 Oktober. Sebenarnya kita juga nggak pernah nyangka ya bakal bisa melangkah sejauh ini. Ronde 3 itu udah cukup jauh. Kita nggak pernah ngebayangin bakal ada 1 langkah menuju Piala Dunia. Ya, cuman yang disayangkan itu kesempatan yang udah sedekat itu harus disia-siakan dengan cara yang menyakitkan. Yang seharusnya kita bisa seenggaknya ekspektasi kita pun memang nggak langsung lolos ke Piala Dunia, tapi lewat ronde 5 lah. Itu secara realistisnya, tapi semua itu harus padam hanya karena eksperimen. Ada beberapa faktor sebenarnya, bukan dari match kemarin aja, tapi ada beberapa faktor dari yang lalu-lalu juga. Bagaimana menghadapi setelah yang tadinya kita itu berharap 2026 kita udah nggak akan dukung Inggris, kita nggak akan dukung Brazil, kita nggak akan dukung Spanyol, negara kita sendiri Indonesia. Ternyata gagal di 2 match yang sangat menentukan. Pertama sih agak shock gitu, gak yakin, gak percaya kenapa bisa ada pengumuman tiba-tiba ganti pelatih. Nah, itu pertama di situ. Titik balik sebenarnya. Titik baliknya di situ. Terus langsung ya udahlah, kita berusaha ikhlas waktu itu karena sama Sintayong juga sebenarnya itu udah lumayan agak naik lagi vibes, lebih yakin lagi gitu bahwa kita bisa lah gitu, seenggaknya memberi perlawanan kepada tim-tim lawan yang ada di grup itu waktu sama Sintayong, dengan bisa meraih hasil imbang lawan Australia, terus bisa menang lawan Arab, Bahrain, sampai punya peluang itu kan sampai kita bisa masuk ke round 4 juga, salah satunya dari Sintayong gitu. Dan meskipun banyak imbang, tapi Sintayong itu cuma kalah 1 kali kan di round 4 itu. Kalah 1 kali lawan Cina juga. Lawan Jepang sorry. Sama lawan iya Jepang. Betul, lawan Jepang. Ya. Yang waktu di GBK. Di GBK ya. Tapi kita ada perlawanan lah. Nggak kalah besar banget gitu. Bahkan bisa punya peluang one on one kan, counter attack-nya lebih jelas. Kita nggak bisa berkutik sama sekali. Nah, kan terus sekarang ditambah Patrick masuk dengan match pertama lawan Australia. Wah, kalah 5-1. Yang tadinya sama. Meskipun sebenarnya harapan kita tuh sempat naik di 10 menit pertama ya. Karena emang mainnya dominan banget. Bahkan kita sampai dapat penalti yang itu jadi titik balik kekalahan kita. Betul, dan di match itu juga padahal timnas Australia juga lagi banyak yang cedera, hampir 11 pemain cedera. Bahkan baru ganti pelatih kalau nggak salah. Baru ganti pelatih. Menang besar 5-1 anjing Australia. sangat disayangkan. Jadi sebenarnya pergantian pelatihnya itu bukan masalah ya, karena hal yang lumrah buat berganti gantian pelatih, cuman waktunya tidak tepat. Terus kalau kita ganti pelatih pasti kan artinya itu buat sesuatu yang lebih baik kan. Kalau sama Sintayong aja bisa segini, tujuan PSSI mengganti pelatih artinya dia pengen kasih target yang lebih tinggi lagi, yaitu berarti lolos Piala Dunia. Makanya waktu itu kita langsung menaikkan target kita, menaikkan ekspektasi kita lolos Piala Dunia. Karena buat apa ganti pelatih kalau tujuannya bukan lolos Piala Dunia? Udah aja Sintayong kan. Apalagi kalau tujuannya cuma pengen buat berproses lagi. Buat apa berproses? Kita udah berproses lama loh sama Sintayong. Tiba-tiba ganti 4-5 tahun ya sama Sintayong. Dan sekarang temboknya adalah katanya dengan cuma 3 match dapat 3 poin. Apa waktu itu? Pokoknya alasannya Sintayong itu sekian match banyak draw dapat 6 poin, tapi dia 3 match dapat 6 poin kan gitu ya.
alasan-alasannya. Tapi di balik itu, sekarang kita lihat statistik deh. Tapi kita nggak bisa lihat cuman hasil doang dari skor sih, tapi kita dari proses. Lihat statistik ini. Kita abaikan 2 pertandingan uji coba Lebanon sama Chinese Taipei ya. Berarti Patrick Kluivert itu mulai melatih lawan Australia, lawan Bahrain, lawan Cina, Jepang, Irak, Arab. Dari 6 pertandingan itu berapa gol yang dicetak? Lawan Australia 1, Australia 1, Bahrain 1, Cina 1, Arab 2. Berapa penalti dari 5 gol itu? Arab 2 yang kemarin ya. Berapa penalti dari 5 gol itu? 3. Cuma 2 gol dari open play. Dan dari semua match itu kita kesulitan buat bikin peluang dari open play. Sulit Betul. buat bikin shooting on target. Bahkan kemarin kita lawan Irak cuma 1 shooting on target. Itu pun dari Kevin Dix yang lemah tendangannya kan. Nah itu dari lini serang, terus dari lini pertahanan juga dengan game plan-nya Patrick ini agak nurun sih menurut gua. Sekali kalah coba berapa kosong? Sekali kalah lawan Australia langsung 5-1. Kalah lawan Jepang waktu itu berapa? 6. 6-0. 6-0. Sama Arab kemarin kita kebobolan 3 gol. Cuman kemarin lah lawan Irak. Itu kalau kekalahan paling mending. 1-0. Ya. Sisanya kita di atas 2 gol Pas kebobolan. lawan Jepang ini, Jepang pakai lapis 2 loh. Ya, banyak yang di maksudnya, bukan di Cuman ini pemain aja. utama tuh si Endo aja yang tengah Sama Kubo. sama Kubo. Sama Kubo. Itu aja. Sisanya pada di 6-0 nggak udah masuk jelas. PSP malahan. Nggak masuk PSP malahan. Kalah 6-0 6-0 dan itu juga kalaupun kipernya bukan Emil, center back-nya bukan JIT sudah Udah. habis. Beruntung lah cuma 6-0 juga. Nah, kan kita kan sekarang bisa menilai ya dari perjalanan Patrick Kluivert selama di menangani timnas kita gitu. Kelihatan gitu mana yang jadi peningkatan, mana yang jadi justru banyaknya ini malah penurunan dari Kelebihannya juga cuma 1 kok, 2 lah. Satunya bisa menarik perhatian para naturalisasi lain, diaspora lain. 2-nya dia lebih berani ambil pemain Liga 1 itu aja. Nah, ini sebenarnya sih kalau menurut gue ya, kalau misalkan kita mau narik pemain naturalisasi gitu kan, kita juga sebenarnya nggak perlu ada Patrick Kluivert sih, karena udah ada Dirtek yang namanya juga cukup besar Jordi Kruk. Betul. Ngapain juga cuma ngandelin nama Patrick Kluivert doang, ya kan? Kalau misalkan alasannya itu gitu. Ya, betul. Kalau begitu, kalau karena nama Patrick Kluivert artinya orang-orang yang diaspora ini masuk timnas bukan karena nasionalis, betul. malah jadi karena nama besar Patrick Kluivert. Malah jadi patut dipertanyakan. Masih mending orang yang maksudnya masih mending pemain-pemain yang tertarik jadi pemain timnas Indonesia karena timnas Indonesia masuk Piala Dunia, mau masuk Piala Dunia itu masih oke lah. Tapi kalau cuma karena nama Patrick Kluivert kan apa ini? Justru yang kita butuhkan kan peran pelatih ini nggak cuman itu sih sebenarnya kan, harusnya kita juga bisa sebagai pelatih itu bisa mimpin keseluruhan mau dari tim, staff, terus mimpin di locker room dan juga di lapangan gitu. Sedangkan kita dilihat di game-game yang kemarin kita lihat banyak keputusan yang benar-benar Ya, betul. kelihatan banget gitu, nggak akurat gitu keputusannya. Di kemarin kan starting udah ngikutin lah ya, udah mulai oke, tapi nggak ada counter strategi dari Patrick Kluivert begitu di menit berapa ya? Waktu masukin pemain yang cetak gol di babak kedua kan? Si Irak semenjak masukin pemain itu tiba-tiba mainnya jadi terbuka, lebih banyak peluang. Nah, harusnya ada counter strategi dari Patrick Kluivert Betul. di menit itu. Cuman terlambat lah masuknya Nathan Choaon. Itu yang ngegolin itu jebolan akademi dari MU loh. Ya si Zidane Iqbal. Iqbal. Dan emang golnya juga kelas lah. Betul. Nah, harusnya kan bisa begitulah ada counter strategi untuk menangani itu. Harusnya kan tim analis juga bisa menganalisis para pemain musuh Ya, gitu harusnya kan. Apalagi kita kan emang ngejar kemenangan ya, masukin Sananta di menit-menit terakhir itu udah telat pisan. Udah telat. Kita udah ketinggalan 1 gol. Harusnya kalau emang kita ngejar menang dari semenjak skor 0-0 pun udah main lebih nyerang lagi. Kita kesampingkan dulu soal wasit lah ya. Kita berkaca ke diri kita sendiri dulu aja. Betul. Soalnya kalau sejaya apapun wasit, kalau kita mainnya bener, nggak akan ngefek juga. Kalau pemainnya kita timnya bagus mah kayak sekelas Argentina mau dijalin berapa Ya, betul. juga. Tapi Masih kalau aja. kualitasnya kita bagus mah pasti berhasil. Ya gitulah. Dan ini harusnya jadi tanggung jawab dari
Patrick Kluivert dan Erick Thohir ya. Betul. Dan tentunya yang paling berperan penting sih ini dari federasi. Karena ketua PSSI harus dievaluasi oleh Menpora. Karena bagaimanapun juga ini kan yang awal dari semuanya kan akarnya yang rekrut Patrick kan pastinya dari federasi juga, dari tim-tim juga. Terus jadi seperti apa yang kata Mamat Al-Katiri juga, pemain semua itu emang dari korbannya keputusan dari atas. Keputusan atas. Mereka cuma berjuang kok di lapangan. Cuman emang strateginya itu yang nggak cocok sama pemain. Betul. Jadi kambing hitam lah pemain mah. Pemain kemarin Rizky Ridho, Mark Klok, Yakob, itu semua kayak jadi kambing hitam dari kesalahan federasi awalnya ya, akarnya dari federasi yang coba-coba ganti pelatih tengah jalan, terus maksain starting line up buat pemain-pemain yang belum ada banyak pengalaman di level setinggi ini. Dan harusnya emang Erick Thohir dan Patrick Kluivert tanggung jawab lah atas kegagalan ini. Sekarang kalau misalkan kita udah nggak ada alasan lagi buat mempertahankan Patrick Kluivert ya. Betul. Sama Gerald Vandenberg. Ya. Sekarang kalau alasannya udah kita percaya sama Patrick aja, kita percaya proses udah aja kemarin STY boy. Ya kan udah jelas prosesnya udah jauh. Sekarang kita ngambil lagi Patrick Kluivert buat mempercayai proses lagi, ya udah harusnya lagi dong. Harusnya setelah kita beres kualifikasi harusnya kalau mau percaya lagi proses mah gitu. Ya betul. Kalau misalkan STY-nya bener gagal. Tapi dengan masuk fase 3 juga kan itu misi udah sukses sebenarnya. Misi kita udah sukses. Memasukkan Patrick Kluivert yang artinya berarti PSSI ini ngejar benar-benar lolos kan targetnya. Soalnya target dari STY udah kecapai. Tiba-tiba PSSI pecat STY, ambil pelatih baru yang harusnya secara logis maksudnya PSSI dengan ambil tindakan kayak gitu biar target kita naik. Betul. Dan bisa mencapai target yang lebih baik. Kan alasan PSSI juga gitu. Yaitu lolos Piala Dunia. Tapi karena sekarang lolos Piala Dunianya aja udah gagal, ronde 4 aja kita nggak meraih 1 poin pun, ya udah nggak ada alasan lagi buat mempertahankan Patrick Kluivert. Kadang agak gimana ya, aneh gitu ya, kalau misalkan kita bandingkan gitu dengan dunia pekerjaan yang kita jalani sehari-hari, misalkan bos nih ngasih target ke kita nih, terus kita tuh mencapai target, biasanya kan bos ngasih target baru. Ya, ngasih target tapi dia ganti, kita aja pecah. Target baru, kitanya agak aneh. Padahal kita tuh baru dijanjiin, kamu nanti sampai 2027 lanjutin. Tiba-tiba target baru kan, berarti 2027. Buat kamu nih, aku kasih kontrak baru, perpanjang, nanti targetnya ini sampai tahun 2027. Tiba-tiba ada orang baru ngelamar yang secara CV jelek, jadi cuma punya nama bagus aja. Jadi gimana ya, agak lucu juga kan. Aneh juga ya keputusannya. Tapi ini bukan pertama kalinya ya. Sorry to say buat Pak Erick Thohir tanpa mengurangi rasa hormat. Tapi di Inter Milan juga gitu kan. Roberto Mancini tiba-tiba dipecat bawa orang Belanda. Betul. Dan padahal secara CV juga Roberto Mancini kan lebih oke gitu. Padahal pernah bawa City juara 2 kali Roberto Mancini itu. Sudahlah. Harus lebih berani lagi evaluasi buat PSSI. Coba lihat lagi ke belakang kemarin apa yang salah dari PSSI ini, dan setelah gua nonton beberapa podcast ya, katanya pemecatan STY itu mayoritas hanya karena urusan personal. Urusan personal dari ini dari podcastnya Bung Binder ya, dia ngundang salah satu mantan esko gitu kalau nggak salah. Jadi katanya kita kan biasa namanya sepak bola di ruang ganti itu adalah ya debat-debat kecil kayak misalkan pemain dengan coach, si coachnya memandangnya kayak gini, si pemainnya pengennya kayak gini. Tapi tiba-tiba ada orang lain misalkan yang lihat hal itu nggak lumrah, debat kayak gitu, terus diproteskan ke PSSI, akhirnya sampai dipecat. Kan kalau alasannya karena urusan ruang ganti, artinya orang-orang di ruang ganti dong yang melaporkan. Kan nggak mungkin ada orang PSSI di ruang ganti. Betul. Berarti ada yang melaporkan dengan melihat mungkin apa yang terjadi di lapangan, terus dia nangkepnya salah, ngelaporin ke PSSI, padahal menurut Coach Sintayongnya juga di podcast apa ya, Gol Indonesia gitu, lupa lagi. Dia bilang emang demi Tuhan saya rela mati tertembak kalau memang saya pernah ada masalah komunikasi dan masalah di ruang ganti katanya. Ya artinya emang nggak ada kan? Nggak ada. Dan kita juga bisa melihatlah bagaimana para pemain hubungannya dengan Coach Sin gitu ya. Mau dari nggak tahu sih ya, kita kan nggak bisa lihat keseluruhan di balik layar kamera, tapi secara yang ditampilkan di kamera gitu ya,
lewat dari instastory para pemain gitu kan, banyak candaan yang dibuat dengan Sintayong, bahkan Sintayong juga bisa dilempar ke tempat bak es kayak gitu. Di alun-alun Bayur. Terus ada podcast yang di Belanda itu nggak tahu nama channelnya apa, nama podcastnya apa, pokoknya si yang punya podcast ini ngundang bintang tamunya itu para pemain kita, kayak si ada di situ ada Kelvin Pardong, Kevin Dix dan juga Ragnar. Di situ ada pembicaraan tentang hubungan mereka sama Sintayong. Dan mereka menceritakan bahwa emang benar-benar hubungannya benar-benar baik, itu banyak candaan kayak gitulah. Meskipun dia pakai penerjemah gitu, tapi tetap si perasaan pemain dan pelatih itu benar-benar klop lah bagus gitu. ya, klop chemistry-nya. Mungkin jadi agak aneh juga gitu. Memang ada sama beberapa pemain mungkin ya. Tapi kan nggak dijadikan alasan juga, atau performa juga masih bagus. Mungkin alasannya patokannya cuma karena lawan Cina yang eksperimen mungkin ya. Kayaknya bukan karena si Coach Sintayong ini ada masalah sama pemain sih, tapi emang karena emang dia pengen rotasi, kemungkinan besar kan. Betul. Cuman di waktu yang nggak tepat, apalagi waktu itu kita mainnya away. Dan masih di maklumnya satu match toh beres itu juga kita kan langsung comeback menang lawan Arab. Kan di situ kan langsung dievaluasi kan Sintayong juga, tapi di match selanjutnya bisa ngebuktiin menang lawan Arab, menang lawan Arab 2-0. Lawan Arab aja. Lawan Arab aja. Match terakhirnya lawan Arab 2-0. Sedangkan kita untuk ke Piala Dunia lagi masih jauh ya. Jauh. Ada 5 tahun lagi. Tapi kalau soal kualifikasinya mungkin ada sekitar 1 atau 2 tahun lagi. Kita udah pasti mulai kualifikasi ronde satunya. Ini harus mulai ambil langkah dari sekarang sih PSSI. Kalau mau ganti pelatih dari sekarang. Dari sekarang. Entah itu Alex Pastur naik jadi ketua, jadi pelatih, atau mau dirombak lagi semuanya. Boleh, atau mau ambil balik Sintayong mumpung lagi nganggur. Boleh, itu terserah lah. Yang penting bisa. Jangan Kluivert udah nggak bisa dipercaya lagi udah. Dan yang gua khawatirin kan nanti di Piala Dunia selanjutnya ini pemain udah nggak pada muda lagi. Iya. Berarti 5 tahun dari sekarang ya. Kalau kualifikasi mungkin mereka masih bisa main. Masih bisa main kalau kualifikasi. Cuman kalau udah masuk Piala Dunianya, berarti Tom Hey udah umur 35. Terus Verdong teh sekarang berapa ya? Verdong teh bakal pokoknya nanti teh kalau lihat teh bakal di 33 atau 34. Kevin Dix. Yang paling di prime di umur mateng teh bakal Ole Romeni, Ivar, Marcelino, Eliano, mereka bakal ada di umur-umur mateng. J.I. Jazz. Ini cuma beberapa, tapi kelihatan lah kenapa makanya mereka kemarin sedih pisan. Betul. Di samping mereka bakal jadi tua, di keduanya belum tentu dia bakal set top perform sekarang, belum tentu bakal dipanggil sama pelatih yang nanti. Betul. Belum tentu juga mereka masih main, bisa jadi udah pensiun dini kan, namanya pemain luar yang di Eropa sana nggak kayak di kita ya 40 tahun masih lanjut sana. Bahkan Mark Klok pun di Indonesia kan dia bilang dia pengen pensiun di umur 35. Buat kita orang Indonesia umur 35 kayaknya masih bisa main ya kan. Betul. Tapi mereka udah ngejar pensiun duluan, apalagi kalau kita lihat Tom Hey sampai milih bermain di Indonesia, artinya dia pensiunnya udah bentar lagi kan. Makanya udah berani ambil main di Indonesia. Nah, itu kekhawatiran pertama. Terus kekhawatiran kedua, nanti pemain muda juga ini masa depannya bakal kayak gimana. Sedangkan kita juga kan mungkin mau ngambil naturalisasi juga pasti lama-kelamaan bakal menipis juga pemain naturalisasi. Kita nggak bisa ngandalin. Terus apalagi sekarang kualitas liga juga masih belum banyak meningkat gitu. Iya, gitu-gitu aja. Cuma ngandalin nambah asing gitu doang. Gitu. Nggak ada pergerakan signifikan dari PSSI-nya. Makanya kemarin banyak orang yang nyalahin apa sih pemain Liga 1 dijadiin starter, main pada jelek juga jauh sama pemain diaspora. Ya tanyain sama PSSI-nya kenapa nggak dirombak? Sama federasinya kenapa ini liganya bikin lebih baik? Nah, itu kekhawatiran keduanya gitu. Harus seimbang lah. Gue juga ngerti sebenarnya kenapa Erick Thohir ambil langkahnya naturalisasi dulu. Jadi dia itu pengen ambil 2 langkah sekaligus. Jadi dia pengen ngejar prestasi secara jangka pendeknya dengan ambil naturalisasi. Dan jangka panjangnya dia mulai membenahi sepak bola Indonesia kan. Cuman si jangka panjangnya ini nih nggak mulai-mulai gitu. Nggak berprogres gitu. Berprogres gitu. Minimal misalkan harusnya PSSI ini ngasih masing-masing klub di Liga 1 aja ya, minimal masing-masing klub Liga 1 harus punya klub U19 misalkan. Iya. Harus punya klub U19. Udah ada klub U19-nya kan, ntar kita bisa bikin EPA-nya, turnamen khususnya. U23-nya harus ada. Jadi si pemain U23 yang ada di klub itu nggak mesti
manfaatin si jam yang ada dikasih sama si LIB. Maksudnya menit bermainnya itu nggak memanfaatkan regulasi doang. Kan nggak, dengan regulasi itu kan cuma satu pemain U23 ya yang bisa masuk DSP, yang diwajibkan masuk DSP. Sedangkan masih banyak pemain U23 lainnya yang nggak dapat kesempatan. Kalau ada turnamen khusus atau apalagi lah minimal Piala Indonesia itu bisa lebih seimbang lagi. Gitulah. Dengan kita ada 11 pemain asing tambah ada Piala Indonesia, itu pasti bakal lebih stabil lagi. Pemain misalkan di Piala Indonesia cuman boleh memainkan 2 pemain asing. Mayoritas harus U23, itu kan lebih seru lagi. Kita nggak merusak kompetisi, maksudnya nggak merusak feeling kompetitif di liga gitu. Karena kan kita di liga dipaksa harus 11 asing, tapi yang bisa starter cuma 8, yang starter 7, yang 2-nya harus di cadangan, 2 laginya di tribun. Kan sayang juga ya, mereka digaji ya kan. Nah, semoga lah, gue juga setuju lah gitu. Harusnya sih nanti ketika kita mulai lagi, kalau misalkan udah beres nih Piala Dunia tahun depan, terus kita fokus ke Piala Dunia selanjutnya, harusnya ada kemajuan gitu kan. Sekarang kita bandingkan dengan yang sekarang ini, kita bisa maju ke round 4 setidaknya gitu ya. Nanti di kualifikasi selanjutnya kita bisa nyampe round 5. Apalagi gitu. Slot yang ditambahkan 2030. Jangan sampai kita jadi malah dengan game plan-nya, dengan rencananya Erick Thohir yang sekarang ini, jangan sampai malah jadi kemunduran gitu ya. Sayang kita udah sampai sejauh ini, bahkan jadi negara ASEAN pertama kan yang melangkah sampai sejauh ini. Tadinya kita bisa cetak sejarah dengan masuk Piala Dunia lewat jalur kualifikasi ya, bukan jalur tuan rumah. Tapi harus gagal di tahun Piala Dunia tahun nanti 2030. Kita udah kebantu dengan adanya slot tambahan. Kita udah kebantu dengan kemungkinan udah ada banyak yang baru kan, kayak Zylstra, ada masuk Miliano Jonathan. Harusnya kita bisa melangkah lebih jauh lagi lah. Dan dengan sekarang juga pemain muda yang dilatih Coach Nova juga ini pada oke juga, harusnya bisa memanfaatin juga. Bisa memanfaatin juga. Terus di sisi lain kita nanti target Piala Dunia selanjutnya, di sisi lain juga kita harus bisa meningkatkan prestasi di kompetisi Asia juga gitu. Misalkan kemarin lolos 16 besar, harusnya ada kenaikan lagi gitu. Berarti kita harusnya bisa lebih jauh lagi ya kan? Lebih jauh lagi, atau bisa nyampe 16 lagi, gak apa-apa gitu. Yang penting gak ada penurunan gitu lah. Kalau kita watch back lagi ya ke waktu Piala Asia itu, kita coba ingat-ingat deh dengan lawan yang sama, Irak, dengan pemain diaspora yang lebih sedikit, dengan banyaknya pemain yang benar-benar lokal. Tapi kita bisa cetak gol secantik itu gitu. Build up dari belakang. Bisa lolos 16 besar. Lolos 16 besar meskipun agak deg-degan ya. Kita sempat kemungkinan nggak mungkin lolos gitu. Tapi ada match samping, match di pinggir ya, bisa bikin kita lolos. Bikin kita lolos. Nah, seenggaknya kita bisa lolos murni gitu kalau nanti. Betul. Kan kita udah dapat tiket otomatis nanti main di Piala Asia kan. Bayangin kita prosesnya masuk ke Piala Asia itu kita kualifikasinya paling rendah lawan Brunei dulu kan. Itu. Tapi sekarang kita otomatis udah nggak mikirin, sedangkan negara-negara tetangga kita itu lagi mikirin Piala Asia buat lolos. Kita udah nungguin. Semoga juga di AFF juga bisa juara gitu. Ya dengan catatan lintas generasi ya. Boleh itu lintas generasi atau manfaatin pemain-pemain yang ada di Liga 1. Atau di liga yang ASEAN lah, yang main di ASEAN kayak main di Thailand gitu. Kombinasi boleh lah kalau ASEAN. Misalkan kita bawa pemain U23 kayak misalkan Kadek Agung, Kadek Arel, terus siapa lagi ya di Arkan Fikri. Terus siapa lagi ya? Hoki Caraka, Jens Raven, Rafael Strike. Terus mau bawa pemain-pemain senior yang kemarin misalkan di Piala Dunia kurang, Lili Pali bisa dimasukin lagi, Mark Klok bisa dimasukin lagi. Bisa juga bawa pemain muda yang main di Eropa, yang main di kelompok umum. Ya, bisa kayak Ivar. Atau siapa? Yang kemarin baru masuk lagi? Miliano, Zylstra. Adrian Wibowo. Itu bisa biar dapat menit bermain di timnasnya di kompetisi yang resmi gitu, enggak cuma di friendly doang. Betul. Jadi otomatis mentalnya juga kan kebangun lah gitu. Ya, kalau buat pemain-pemain yang kayak Kevin Dix gitu mah, udah lah. Kalau buat AFF mah nggak usah lah. Nanti kalau cedera rugi juga tim kasihan. Bahaya juga. Dan ini saran menurut Bung Regis nih, federasi kedepannya apa yang harus dirubah nih? Yang pertama tanggung jawab dulu ya. PSSI dan Patrick Kluivert harus tanggung jawab. Patrick Kluivert harus bertanggung jawab dengan mundur.
jangan nunggu dipecat. Karena kalau nunggu dipecat berarti kita harus bayar kompensasi Dan lagi. kemarin juga katanya nggak ikut menyapa dulu Nggak pas ikut setelah minta maaf ke penonton kan. setelah beres match. Cuman nunggu di bench doang. Ini Patrick Kluivert harus mundur. Federasi harus ambil langkah. Jangan sampai Erick Thohir ngomong ya udah saya berhenti aja dari ketua PSSI. Itu sikap perempuan banget. Ya. Sumpah Pak. Anda itu tiap kali diprotes sama masyarakat pasti jawabannya playing victim, seakan-akan kita itu sangat membutuhkan sosok Erick Thohir gitu. Ya udah kalau udah ada penggantinya, saya mundur aja. Kan sikap perempuan banget tuh kayak gitu. Tanggung jawab dong. Tanggung jawab dong. Benarkan liga ini, benarkan timnas ini, ambil langkah yang tepat, perbaiki, jangan mementingkan politik, jangan mementingkan apa yang ada di dalam federasi itu. Ini soalnya timnas ini urusannya dengan masyarakat semua kan. Betul. Kalau kita pejuang harusnya kita perbaiki dulu. Iya, jangan dikit-dikit ya udah kalau udah ada penggantinya, ya udah kalau ada penggantinya ambil dong langkah perbaiki dong. Anda yang memulai semua ini, Anda juga yang harus membenarkan. Kalau Anda sampai harus mundur dengan alasan saya merasa bersalah misalkan, ya perbaiki dulu. Kasihan nanti ketua PSSI yang baru tanggung jawabnya banyak banget. Betul. Ini hitung-hitung kesempatan lah buat Bapak Erick Thohir untuk memperbaiki sepak bola Indonesia ini. Mulai dari memberhentikan Patrick Kluivert dulu, coba ambil pelatih yang lebih baik lagi secara CV di timnas ya, jangan yang cuma di klub, karena klub dan timnas itu beda. Iya, beda, problematiknya beda lah gitu. Kita lihat yang udah Luis Mia, Coach Sintayong deh. Mereka berdua di timnas bagus tapi di klub jelek. Meskipun Luis Mia bisa berhasil membawakan Persib berada di posisi 3 di liga. Terus Sintayong kemarin baru dipecat setelah 6 match kesulitan mendapatkan 3 poin. Alex Pastur di klubnya bagus kan? Tapi di timnas entah karena emang posisinya juga ini sama Patrick Kluivert dan juga posisinya asisten mungkin kan. Tapi hasilnya kan nggak maksimal juga. Jadi coba cari pelatih yang emang punya pengalaman bagus di timnas gitu. Coba lihat kemarin pelatih dari Irak, pelatih dari Arab. Kemungkinan banyak orang yang nggak kenal nama mereka ya kan. Tapi karena pengalaman mereka udah bagus di timnas, lihat sendiri. Bisa dilihat hasilnya kan. Pelatih Arab udah bisa ngalahin Argentina, comeback malahan. Pelatih Irak dia mantan pelatih Australia kan, langganan Piala Dunia. Jadi nggak usah ngeliat nama. Bukan ngebandingin dengan Persib, tapi Persib pun pernah mengalami hal seperti ini. Waktu itu kita sangat mengejar nama yang bagus. Sampai sangat terpesona dengan Luis Mia. Tiba-tiba datang Coach Boyan yang kita nggak tahu dia siapa, tapi bisa bawa back to back juara. Nah, kita lihat CV dari pengalamannya aja, nggak usah dari nama bagusnya. Terus Roberto Mancini kemarin kan ngelatih Arab, jelek kan emang Roberto Mancini keahliannya ngelatih klub. Ya betul. Timnasnya kurang. Waktu ngelatih City bisa juara 2 kali Premier League, waktu di Inter juga bisa dapat hasil yang bagus, terus di timnas kan jelek. Timnasnya kan di Arab malah kesulitan dapat poin ya kan waktu itu, sama kayak Indonesia di awal-awal banyak imbang, banyak kalah. Dan gue juga terus yang lebih berpengalamannya di timnas lah. Dan kita juga gue juga seperti saya ya lihat gitu CV-nya Patrick Kluivert. Dia itu emang sih punya punya prestasi, tapi satu-satunya itu di tim muda di Belanda, gak tahu klub apa gitu buat ngebawa juara tim muda. Itu doang sih. Jadi kita gak bisa ambil pacuan dari situ juga gitu. Ya maksudnya kita aja sampai dicemooh kan sama media Belanda karena ngerekrut Patrick Kluivert jadi pelatih. Sekarang kita logikanya gini aja lah. Ini Natal waktu itu kan, direkrutnya waktu Natal kan, waktu lagi perayaan Natal. Orang-orang yang non Muslim, yang Kristen, yang merayakan Natal, pasti hari Natal itu ibaratkan Lebaran buat kita kan. Iya, pasti hari kita mentingin buat keluarga gitu. Ini bisa-bisanya dia maksain buat nerima kontrak dari Indonesia. Alasannya karena dia sangat ingin membantu Indonesia. Itu emang butuh. Itu mah karena dia nggak punya kerjaan, akhirnya maksain karena butuh sama kerjaan ini. Jadi harus lebih wise lagi lah. Harus ya meskipun alasannya dia kelihatan benar-benar serius gitu ya, dengan membuktikan seperti itu, tapi yang kita butuhkan kan bukan itunya doang gitu, kita juga harus lihat kayak gimana CV-nya juga gitulah, track recordnya juga kayak gimana, karena
ini emang benar-benar berpengaruh lah nanti buat tim juga, kayak gimana filosofi mainnya kayak gimana gitu kan. Terus blueprintnya kayak gimana, harus benar-benar cocok juga sama pemain Kultur kita, sepak bola Indonesia sama kultur sama para kita pemainnya. Nggak bisa udah gua pelatih ini, gua punya taktik total football, harus bermain dengan total football. Ya nggak bisa kayak gitu. Banyak kok pelatih-pelatih yang kayak gitu. Coba aja kalian lihat Bernardo Tavares di klub sebelumnya. Dia itu bermainnya nggak pragmatis loh. Tapi begitu masuk PSM Makassar, dia tahu di Indonesia itu paling bagus bermain pragmatis, bisa langsung bawa juara. Coach Boyan juga sama. Bahkan Coach Eko Stefano Kugura, dia juga pasti bermainnya kayak gitu. Nggak yang benar-benar open play, main cantik, nggak bisa. Karena emang Indonesia itu mainnya kayak gitu. Unik lah gitu di Indo itu. Jadi nggak cukup lah kalau cuma sekedar ambisi doang mah gitu anjir. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Misalkan kita ini punya filosofi yang kita punya ini harus bisa pemain harus gitu, nggak bisa. Justru pelatih ini satu orang, pemain ini lebih dari 11 orang. Yang satu orang ini harus ngalah sama yang 11 orang. Harusnya kita mikirkan strategi mana yang cocok benar-benar buat tim kita gitu. Tim kita, ya betul. Apalagi mayoritas pemain Indonesia itu yang lokal ya, mereka bermain kecepatan kan. Betul, apalagi kan sebelum sama Coach Patrick juga udah benar-benar kebentuk si chemistry mulai kan. Udah dapat gini tah cara yang bermain di Indonesia. Taktiknya. Gitu. Meskipun banyak pemain naturalisasi yang main di Eropa juga, Sintayong bisa kan menyatukan semua itu gitu. Kita harus defend dulu lah, fokusin defend dulu kan. Sintayong juga makanya pakai 3 back. Dia supaya nggak kebanyakan gol dulu. Kita nggak kebanyakan gol, minimal dapat 1 poin lah. Tapi kalau kita terus nyerang, tapi kebobolan, oke lah kalau kita terus nyerang. Ada bahasa katanya, lu kemasukan 3 gol tapi lu cetak 4 gol, you still win the game. Tapi kita 1 gol juga enggak, susah. Kita cetak 1 gol aja susah. Terutama dari defense. Terus kedua ada isu juga kemarin waktu itu di tim muda banyak pemain fisiknya yang masih kurang juga. Padahal di masa Sintayong semua bisa main full 90 menit. Tapi kemarin ada isu katanya para pemain gak bisa main sampai melebihi 75 menit gitu. Itu karena katanya gitu. Karena apa ya namanya disebutnya strictness-nya. Jadi dulu zaman Sintayong itu kan sampai makan Indomie aja nggak boleh. Kan? Bener-bener. Ini kemungkinan di zaman Coach Patrick ini terlalu bebas lah gitu. Akhirnya fisik pada banyak yang menurun gitu. Jadi kan kelihatan kan gitu. Mana aja sekarang. Ya, makanya tadi saya bilang ini buat kedepannya jadi agak khawatir gitu. Ya, agak mengkhawatirkan untuk timnas Indonesia. Kita bukannya penyepong Sintayong ya, tapi kita itu lebih ke kenapa harus dipecat di waktu yang nggak tepat gitu. Kalau mau pecat misalkan beres eventnya, beres Piala Dunianya, hasilnya jelek, pecat ya udah, itu lebih oke lah gitu. Tapi ini dia udah sesuai target, tiba-tiba dipecat tengah jalan. Bahkan udah sampai ditawarin kontrak kan, udah tanda tangan kontrak sampai 2027. Akhirnya kita kan harus bayar kompensasi sampai 2027. Sedangkan sekarang hasil penggantinya lebih jelek daripada yang digantinya. Mau dipecat, bayar kompensasi. Iya. Nunggu mundur, emang mau mundur. Sedangkan Patrick Kluivert ini kesulitan dapat job melatih kan. Apalagi dengan hasil dia terakhir sekarang kayak gini, klub atau tim mana yang mau ngerekrut dia? Iya, dengan track record yang sekarang dihasilkan oleh Patrick gitu kan. Nah sekarang kalau menurut gua sih ya pertama emang harus tanggung jawab sih dari federasi untuk perbaiki. Terus keduanya kalau misalkan kita mau lebih kuat lagi, lebih jelas lagi rencananya. Misalkan kalau udah fix pakai semua segala hal mau dari tim ofisial pakai Belanda, ya Belanda lagi begitu bangun udah nanggung soalnya kan udah jalan. Terus pertama emang harus ganti si Patrick. Kalau misalkan dari segi Dirtek misalkan sama Jordi Krupp sih menurut gua masih oke. Staff sampingnya oke lah. Masih oke gitu. Soalnya Jordi Krupp ini juga punya riwayat yang benar-benar oke sih. Waktu sebelum Dino juga kan menangani ngedirtek juga di Barcelona kan. Dari keterpurukan yang benar-benar bangkrut Barcelona bisa bangkit lagi itu berkat Jordi Krupp gitu. Jadi kalau harus ganti mau Belanda lagi lebih baik. Yang penting Patrick Kluivert harus udah harus tanggung jawab, harus mundur, jangan nunggu dipecat. Dan penggantinya juga harusnya benar-benar bisa track record yang bagus gitu, terus bisa benar-benar ngebangun tim ini lebih baik lagi. Iya betul. Ya menurut kalian, pendapat kalian aja ini, bolehlah
tulis di kolom komentar. Apapun juga, kalau ada kegelisahan, ada amarah daripada kalian luapkan ke pemain yang nggak ada salah, Betul. mending tulis aja di kolom komentar. Atau boleh juga kalau mau ke federasi aja sana. Ya, supaya pada nyadar lah. Sadar diri lah, betul. Mumpung ke Piala Dunia selanjutnya kita Iya. masih jauh. Betul, kita juga sebenarnya terlibat, harus gitu. Ya. Kita harus benar-benar cari hal yang benar-benar bisa membangun timnas kita jadi lebih baik lagi. Sepak bola, terutama sepak bola tanah air kita lah. Ya, betul. Mau itu timnasnya, mau itu liganya, supaya bisa melangkah lebih jauh lagi dan lebih dikenal lagi di dunia, di kancah dunia. Mun ayeuna terus gini terus kualitasnya mending nonton futsal aing mah. Futsal ayeuna kena haus. Lebih cepat naiknya. Aduh, futsal mah aja. Nonton futsal aja lah. Ya guys, Gitulah. kita doakan semoga PSSI cepat mengambil langkah keputusan dan semoga timnas kedepannya bisa melangkah lebih jauh lagi di kancah Asia maupun dunia, termasuk klub-klub Liga Indonesia juga, Persib dan juga Dewa United. Semoga bisa berprestasi di ASEAN Champions League. Betul. Ya, semoga ranking liga dan ranking timnas kita bisa naik lagi ya. Sekarang Betul. kita timnas sudah turun jauh. Dari 117 ke 127 gitu kalau nggak salah. Kita akhirnya dipantatin lagi sama Malaysia. Harus cepat-cepat berbenah, Bapak Erick Thohir dan reng-rengan. Segitu aja mungkin video kali ini. Patrick Kluivert dan Pak Erick Thohir harus bertanggung jawab. Salam beledag. Duar.